Sahabat-sahabat Kristus, suatu sukacita besar di surga kita dapat berjumpa dalam saat teduh hari ini. Bagian Alkitab yang menjadi bacaan kita adalah terdapat dalam kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6 yang berbunyi demikian. Kitab Mazmur, Mazmur 1. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Sahabat-sahabat Kristus, ayat hafalan yang akan menjadi perenungan khusus kita hari ini adalah kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 2 yang berbunyi, berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Sahabat-sahabat Kristus, mari kita merenungkan bagian ini di bawah tema bukan sekadar lewat. Sahabat-sahabat Kristus, Donald S. Whitney mengamati bahwa banyak jiwa yang merana adalah para pembaca Alkitab yang tekun. Mengapa? Karena mereka hanya membaca saja dan tidak merenungkannya. Selanjutnya ia menulis, jika kita tidak hati-hati, perkataan Alkitab hanya akan menjadi aliran kumpulan kata yang melewati pikiran kita. Segera setelah kata-kata itu lewat dalam pikiran kita harus segera mengalihkan perhatian pada hal yang sekarang ada di hadapan kita. Sahabat-sahabat Kristus, ada begitu banyak hal yang harus kita olah dalam otak kita. Jika kita tidak menyerap beberapa di antaranya, tidak ada yang akan memengaruhi diri kita. Yang disebut pemazmur berbahagia dalam bacaan kita juga bukan orang yang sekadar membaca firman Tuhan, tetapi yang merenungkannya siang dan malam. Merenungkan firman Tuhan berarti menyerapnya masuk dalam sistem berpikir kita. Pikiran yang dipengaruhi firman Tuhan inilah yang membuat orang tidak lagi suka berdekatan dengan dosa. Ayat 1. Sahabat-sahabat Kristus, orang yang suka merenungkan firman Tuhan diibaratkan seperti pohon di tepi aliran air. Agar tidak layu, air haruslah diserap dan mengaliri semua bagian di dalam pohon itu, bukan sekadar lewat. Sahabat-sahabat Kristus, seberapa banyak Anda merenungkan firman Tuhan selama ini? Pakailah 25-50% waktu pembacaan Alkitab untuk merenungkan satu ayat, frasa, atau kata. Lontarkan pertanyaan, berdoalah, buatlah catatan tentang hal itu. Pikirkan sedikitnya satu cara untuk menerapkannya. Jangan buru-buru, benamkan diri Anda dalam firman. Jangan lagi biarkan jiwa Anda merana karena tak sempat menyerap apa-apa. Biarkan firman itu mengaliri dan menyegarkan Anda.
memengaruhi hidup Anda dan membuat Anda berbuah-buah pada musimnya. Sahabat-sahabat Kristus, ingatlah, makin banyak membaca firman, makin kita akan menguasainya. Makin banyak merenungkan firman, makin kita akan dikuasainya. Terpujilah Kristus, haleluya. Tuhan memberkati dan menyertai kita semua. Amin.